Nah, saya mulai ya dengan pemberian intravena, ya, dosis tunggal. Ya, jadi intravena itu disuntikkan lewat pembuluh darah, ya, intravena. Dosis tunggal dulu pernah ya, kalau waktu praktikum dengan Pak Indra ya, kalau kelas B itu dulu obatnya diberikan ke tikus lewat ekor ya kalau intravena kan. Dosisnya hanya sekali aja diberikan. Ya. Sekali suntik, dah setelah itu diamati. Suntik di bagian ekor ya. Nah ini satu kompartemen itu kotaknya cuma satu ya. Kotaknya cuma satu. Jadi ini namanya kompartemen ya, kotak ini ya. Kotak ini namanya kompartemen. Ya. Kemudian diberikan dosis obat, ya, DB atau dosis. Nah obatnya itu masuk ke dalam ruangan atau kompartemen. Nah disinilah ada istilah namanya volume distribusi ya, atau VD. Dan ada istilah C ya atau kadar. Gitu ya. Nah, ini hanya ngulang aja yang kemarin ya. Anda bisa lihat di bukunya Pak Lukman ya. Kemudian ada istilah K. Ya, K itu apa? Tetapan eliminasi. Jadi obat itu kalau diminum kan mengalami absorpsi ya toh, disuntikkan ya. Kalau disuntikkan itu dia mengalami eliminasi. Ya, jadi berkurang. Jumlahnya berkurang. Ya, lama-lama habis. Eliminasi itu di mana ya? Eliminasi itu sebagian besar di urin. Jadi berkurang. Ya, namanya eliminasi. Gitu ya, sehingga nilainya negatif ya karena berkurang min. Biasanya ditulis min KT. Menandakan negatif atau turun ya, nilainya turun. Jadi obat itu lama-lama turun nilainya dalam tubuh kita, lama-lama habis. Sehingga nilai K-nya itu selalu dibuat negatif, selalu dibuat negatif. Ya, K itu tetapan eliminasi ya. Nilainya selalu dibuat negatif karena K itu adalah eliminasi yang jumlahnya selalu berkurang. Nah, rumusnya apa? Rumusnya itu dosis obat ya atau DB. Ya, dosis obat atau DB sama dengan dosis awal ya. DIV itu dosis awal ya, dosis awal. Jadi kalau kita nyuntik dulu itu nyuntik tikus kan, misalnya dosisnya berapa? Kan dulu disuruh ngitung toh. Dosisnya misalnya 500 ya, 500 miligram misalnya. Itu namanya DIV ya, dosis awal. Jadi ketika obat itu disuntikkan jebret itu 500 mg itu namanya DIV atau dosis intravena atau dosis awal. Ya dulu masih ingat kan? Dosisnya itu obatnya dimasukkan dalam ekor ya, dari tikus. Dikalikan E, ya masih ingat ya E itu apa? E itu adalah bilangan logaritma natural ya E ya. Nah, saya mengingatkan ya kalau besok itu semua membawa kalkulator ya, membawa kalkulator saintifik besok. Ya. Kalau nggak punya install aplikasi di HP Android yang bisa ngitung farmakokinetik ya. Sudah sama Putri ya kemarin ya. Nanti silahkan install ya. Jadi besok kalau kita ketemu kamu nggak nanya-nanya lagi ya gimana memasukkan rumus. Jadi besok lebih baik itu bawa kalkulator yang lebih cepat ya. Kalau aplikasi mungkin bisa sedikit lama ya. Nah ini rumusnya ya DIV kali min EKT. Di mana DB ini adalah perubahan jumlah obat setiap waktu ya dalam tubuh ya, obat dalam tubuh. Obat dalam tubuh bukan dalam darah loh ya, obat di dalam tubuh. Jadi obat di dalam darah itu beda dengan obat dalam tubuh ya, jangan rancu ya. Jadi D ini adalah drug ya, itu obat di dalam tubuh bukan di dalam darah. Dan DIV itu adalah jumlah obat yang masuk dalam tubuh atau dosis awal. DIV adalah jumlah obat yang masuk dalam tubuh ya atau dosis awal. Jadi pada saat disuntikkan itu dosis awalnya berapa itu. Kemudian E itu nanti nilainya dasar log ya, nilainya ada ya, dasar log. K tetapan eliminasi, T itu waktu. Gitu ya. Dan waktu itu biasanya jam. Ya, waktu itu biasanya jam. Ya, begitu ya itu. Kemudian dulu ya waktu sama Putri ya. Ada rumus lagi ini, rumusnya itu ada dua ya, rumus yang ini ya. Dan rumus turunannya ya, rumusnya seperti ini.
ya, ln dt ya. Ini dt ya tulisannya. dt aja ya. Ini dt sama dengan div kali E pangkat min KT. Ini jangan dbt tapi dt aja ya. dt ya sama dengan div ya, dt itu apa? dt adalah kadar obat ya, perubahan jumlah obat dalam tubuh tiap waktu. Nah, ln dt ya, logaritma natural sama dengan ln div min kt rumusnya. Ini lebih simpel. ln dt sama dengan ln div min kt. Nah, kalau dibuat grafik ya, ln div itu di sini. Ya, ln div itu di sini. Ini grafik apa? Grafik semilok. Ya. Yang besok semua ya bawa kertas semilok. Ya. Download di Google bisa ya. Kamu print ya. Kamu download kertas semilok besok. Bukan kertas grafik loh ya, kertas semilok. Ya, biar nanti tak saya jelaskan ulang. Nah, ini digambar dengan menggunakan kertas semilok, bukan kertas grafik. Ya, kertas semilok. Semilogaritma namanya, atau kertas semilok. Gambarnya ini. Nah, kalau rumus ini ya digambarkan dalam kertas semilok, gambarnya seperti ini. Nah, di mana ini titik ini adalah ln div, logaritma natural div. div itu apa? Dosis awal. Ya. Dosis awal, tapi di logaritma. Ya, bukan dosis awalnya, tapi dosis awal yang di logaritma natural. Ya, itu. Kemudian ini adalah waktu, yang di sini itu waktu. Waktunya jam ya, satunya jam. Kursi ini tak terhingga ya, ini tak terhingga. Jadi di sini itu kalau begini itu tanda tidak terhingga. Kemudian K itu adalah tetapan eliminasi. Ya. Gradiennya, ya. K itu gradien. Di mana gradiennya adalah tetapan eliminasi. Kenapa kok miring ke sini? Ya, karena ini adalah apa namanya itu proses eliminasi. Ya. Jadi nilainya negatif. Gradiennya negatif. Ya. Kalau zaman dulu itu namanya gradien ya, atau K. Ya. Negatif. Kalau ini namanya slope ya, ini slope. Ya. Slope. Ini slope. Ini slope-nya itu adalah ini. Ya. Angkanya positif ini ya, karena di atas. Kemudian di sini adalah ln dt ya, kadar ya dalam tubuh ya, kadar dalam tubuh loh ya, bukan kadar dalam darah, kadar dalam tubuh ya ini. Kalau D itu drag dalam tubuh. Rumusnya seperti ini ya, saya kira sudah pernah dijelaskan oleh Putri. Nanti besok saya akan cek lagi kamu paham nggak ya, akan saya cek. Ini saya saya jelaskan dulu. Nah kemudian dt ya, dt sama dengan diturunkan rumus dt sama dengan vd kali ct. Ya, C itu apa? Kadar dalam darah. CT. Kalau dt itu kadar dalam tubuh, ya ini dt ya. Kalau dt itu kadar dalam tubuh, ct itu kadar dalam darah. Beda ya. Mestinya kadar dalam tubuh itu lebih besar dibanding dengan kadar dalam darah. Jadi obat itu kalau disuntikkan, itu masuk ke dalam tubuh, ya. Ada yang masuk ke dalam organ, ya, ada yang masuk ke dalam kelenjar getah bening, ada yang masuk dalam darah. Ya. Kadar obat dalam tubuh itu rumusnya adalah volume distribusi kali kadar obat dalam darah. Ya. CT. Ya, kalau VD itu volume distribusi. Ya, seperti itu. Nah, persamaan di atas juga bisa ditulis. CT, ya, kadar obat dalam tubuh pada waktu tertentu. CT itu kadar obat dalam tubuh, ya sama rumusnya. C0, kadar obat pada saat T sama dengan 0, waktu sama dengan 0, kali E pangkat min KT, sama. Ya. Atau ini LNCT sama dengan LNCO min KT, ini dikoreksi ya. LNCT sama dengan LNCO min ya. LNKT ini rumusnya salah, nanti saya koreksi. Saya ulangi ya. Jadi kalau rumusnya itu yang ini tadi ya. Itu rumus dalam obat dalam tubuh. Kalau yang ini lihat ya, ini rumus obat dalam tubuh. Pakainya kata-katanya D ya. Kalau yang
ini rumus obat dalam darah atau C ya di sini. Ini ya, ini C. Dari sini ditulis ya, dari sini diturunkan rumus LNCT ya sama dengan ini nanti diganti ini salah. Sama dengan LNCO ya, min K kali T. Ya, di mana CO adalah kadar obat dalam darah pada saat T sama dengan 0. Kadar obat dalam darah pada saat T sama dengan 0. Nah ini ya, nanti akan terjadi seperti ini ya. Ini CT. Ya. CT pada saat T sama dengan 1. Ini CT pada saat T sama dengan 2. Ini CT pada saat T sama dengan 3. Ya, perhatikan bahwa jumlahnya akan turun. Ya. Pada jam pertama ya 125. Pada jam kedua turun menjadi 110. Pada jam ketiga turun lagi menjadi 96. Jadi turun terus ya, sehingga sesuai dengan grafiknya ini turun. Ya. Jadi ini obatnya itu turun terus di dalam darah ya. Kadar obat di dalam darahnya turun terus. Mulai dari jam pertama, jam kedua, jam ketiga. Ya. Ini seperti itu ya. CT-nya itu yang 1 jam, ini CT-nya yang 2 jam, ini CT yang 3 jam. Ya, ini turun terus ya, sampai jam ke-6 ini turun. Nah, itu adalah dasar-dasar pemberian obat dosis tunggal. Saya ulang ya. Jika obat diberikan dalam dosis tunggal sekali suntik dengan lewat intravena. Lewat intravena. Dosis tunggal. Itu dasarnya, saya ngulang. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah dosis berulang. Ya. Atau bolus dosis berulang. Yang kita bahas adalah pemberian IV dosis berulang. Ya, dengan interval tetap. Jadi obatnya itu diberikan berulang kali setiap selang waktu tertentu. Jadi misalnya obatnya diberikan pada jam pertama ya, kemudian diberikan lagi pada jam ketiga, ya, diberikan lagi pada jam kelima, diberikan lagi pada jam ke-7. Jadi itu dosisnya itu berulang setiap 2 jam. Ya. Jadi pemberiannya itu berkali-kali, ya, tidak hanya sekali tapi berkali-kali. Nah, suatu saat ya kadar obat akan mencapai tuna. Tuna itu artinya sudah maksimum, sudah pol, tidak bisa naik lagi kadarnya. Jadi karena diberikan berkali-kali itu lama-lama tubuhnya itu nggak mampu lagi ya, menampung kadar obat, sehingga kadar obat menjadi tuna, ya, atau steady state atau tuna. Ya. Nah, kadar obatnya nggak bisa naik lagi, ya sudah penuh, ya sudah jenuh tubuh kita menerima obat, namanya kadar obat yang mencapai tuna. Nah, pada saat kadar obat mencapai tuna, maka tercapai kadar terapi. Ya, kadar terapi itu adalah kadar yang bisa menyembuhkan ya, penyakit, namanya kadar terapi. Itu ya, itu adalah pemberian IV dosis berulang. Ya, kalau tadi apa? Pemberian IV dosis tunggal. Kalau tadi yang di sini tadi, ya ini pemberian. Rumusnya seperti ini ya. Pemberian IV dosis tunggal itu rumusnya seperti ini. Ya. Gambarnya seperti ini, grafiknya. Pemberian IV dosis tunggal. Nah, sekarang kita melanjutkan pemberian IV dosis berulang. Nah, rumusnya bagaimana pemberian IV dosis berulang? Ini mirip, awal-awalnya mirip ya. Awal-awalnya mirip. DT, ya. DT sama dengan DIV min E pangkat min KT. Awalnya mirip ya. DT itu jumlah obat dalam tubuh, ya, pada waktu tertentu. Ya. DIV adalah dosis yang diberikan, dosis awal. Dosis yang diberikan yang berulang itu tadi itu loh, DIV itu. Jadi misalnya diberikan pada jam pertama 500 mg. Jam ketiga diberikan lagi 500 mg. Jam kelima diberikan lagi 500 mg. Namanya DIV. Jadi dosisnya itu berkali-kali. Pada jam pertama, jam ketiga, jam kelima, jam ke-7. Ya. Jadi intervalnya itu 2 jam. Nah, sehingga rumusnya jadi seperti ini. Ya, DT sama dengan DIV min kali E pangkat min KT. Nah, itu adalah rumus pemberian obat dosis berulang. Nah, kemudian ada rumus lagi yang namanya fraksi dosis obat.
dalam tubuh setelah pemberian akhir. Setelah pemberian, misalnya pemberian akhir itu dilakukan pada jam ke-10 misalnya, ya, jam ke-9 misalnya. Itu ada namanya istilahnya fraksi obat, fraksi dosis obat dalam tubuh. Ya, setelah pemberian akhir, rumusnya adalah ya fraksi itu rumusnya F ya, D dibagi DIV ya, D itu dosis apa? Dosis dalam waktu tertentu dan DIV adalah dosis berulangnya tadi sama dengan E pangkat min KT. Itu DIV. Gambarnya seperti ini ya, coba dicatat sama nyatet ya. Kamu gambar sampai gambar ya, biar nggak lupa. Ini gambar. Sambil saya jelaskan, kamu gambar ya. Kamu gambar aja langsung ya. Ini adalah dosis berulang. Ya, gambar itu sambil ngapal ke. Kamu nyorek-nyorek aja. Ini adalah dosis ya. Sumbu Y-nya itu dosis. Sumbu Y itu dosis. Sumbu X-nya adalah waktu ya. Waktunya itu jam. Nah, ini ada obat yang diberikan setiap selang 1 jam. Ya. Obat yang diberikan setiap 1 jam dengan dosis DIV. Ya, dengan dosis DIV. Ya, ini. Ini ya, ini DIV D1 ya, D1 itu dosis pertama. Diberikan pada jam pertama. Ya, jam pertama diberikan. Kemudian kadar obatnya naik ya. Kemudian turun lagi. Nah, ini di puncaknya itu namanya D1 max. D1 max itu dosis pertama maksimum. Turun lagi, di bawahnya adalah D1 min, ditulis ya di sini. D1 minimal. Ini D1 maksimal, ini D1 minimal di sini. Nah, setelah rentang pertama selesai, diberikan lagi suntikan DIV lagi ya dengan dosis sama. Dosisnya katakanlah 500 ya. Di sini diberikan lagi 500 ya. Dosis lalu naik lagi kadarnya di dalam tubuh, naik lagi. Dan di sini itu maksimum atau pol ya. Di sini dikatakan dosis kadar yang maksimum D2 mak ya. Kadar obat dalam tubuhnya itu maksimum di sini. Kadar obatnya maksimum. Kemudian turun lagi. Ya, kadar obatnya minimum di sini. Tapi naik, sudah naik lebih baik dari ini. Dan di sini diberikan lagi dosis 500 lagi di sini. Ya, ini dosisnya 500 ya, DIV-nya. DIV-nya 500. 500 lagi di sini. Naik lagi kadarnya. Di sini namanya D3 max. Ya. Kadar obat dalam tubuh ya. Pada pemberian ketiga, lebih tinggi lagi. Ya, dan turun lagi. Nah, lama-lama itu makin datar ini kenaikannya, makin datar. Itu ya, lama-lama makin datar. Kemudian di sini saya ada tulisan ya, D tak terhingga max. Ya. D tak terhingga max. Ini D tak terhingga minimum. D tak terhingga minimum di sini. Kemudian di sini ada gambar kuning namanya rata-rata kadar dalam tubuh rata-rata. AVG atau rata-rata. Yang warna kuning itu kadar rata-rata. Itu ya itu. Nah, kalau dibuat grafik itu seperti ini. Coba ini lagi. Ini saya ambil dari bukunya Pak Lukman. Ya. Perhatikan ya bahwa DIV-nya itu 500. Ya di sini 500 DIV-nya. Nah, kemudian di sini D1 minimumnya ya, minimum ini minimum ya, paling kecil ya. Jadi ini ya. D2 minnya itu di sini ya. Di sini itu nilainya ini 125. Nah, D2 max-nya itu di sini. Ini. Nilainya 625. Kemudian D3 min-nya ya ini 156 berarti yang ini. Ya, D3 min-nya itu yang di sini 156. Ya. D3 min-nya itu kemudian maksimalnya di sini berapa? Di sini 656 nilainya. Naik ya. Nah, pada suatu saat ya, itu jenuh tubuh kita. Namanya keadaan tunak. Itu di sini.
pada pemberian jam kelima itu kadarnya kadar tuna. Udah pol ya, jadi sudah seperti itu harus mentok di sini. Nilai kadar maksimalnya itu 666, kadar minimumnya 166. Sudah pol ya. Namanya kadar tuna. Ini kadar tuna. Kadar tuna itu nanti di sini ya. Ini kadar tuna. Jadi dia itu sudah pol ya. Diberikan suntikan itu tetap nilainya segitu. Itu namanya pemberian dosis berulang. Pemberian dosis berulang. Oke ya, ini saya jelaskan ya terkait rumusnya. Ya. Ini gambarannya ya. Rumusnya, ini saya kasih contoh ya, kamu nyatet-nyatet ya. Seorang pasien disuntik dengan antibiotik. Ya. Secara IV dengan dosis 500 mg. Jadi biasanya antibiotik itu dosisnya sekitar 500 ya. Misalnya ceftriaxone, ya, cefixim itu 500 ya. Ada yang 1 gram, ini 500. IV bolus. IV bolus itu pemberian berulang, maksudnya. Diberikan secara IV bolus atau pemberian berulang. Setiap 8 jam. Jadi pemberiannya setiap 8 jam. Berulang. Ya, jadi kalau Anda pernah ya melihat ada orang disuntik itu kan rentangnya 8 jam ya. Atau mungkin ada yang 6 jam ya. Kalau antibiotiknya itu kayak amoksisilin ya, itu biasanya setiap 8 jam. Ya, biasanya pemberiannya sampai 5 hari ya biasanya. Jadi ini diberikannya 5, katakanlah ini amoksisilin ya, gampangnya amoksisilin injeksi katakanlah. Diberikan setiap 8 jam selama 5 hari ya, gitu kan. 5 hari. Jadi pagi dikasih ya. Kemudian siang dikasih lagi, setelah pagi jam 7 dikasih ya, nanti siang jam 3 sore dikasih lagi ya. Malamnya dikasih lagi, itu namanya pemberian IV bolus setiap 8 jam. Itu biasa ya kalau ada orang sakit yang itu diberikan antibiotik dalam dosis dalam rentang waktu 8 jam. Kemudian volume distribusinya itu 10 liter. Ya, perhatikan ya bahwa volume distribusi itu satuannya liter. Ya. Jadi nanti kalau ada volume distribusi itu satuannya mili, itu harus dijadikan liter. Ya. Waktu paruh eliminasi atau tes setengahnya itu 4 jam. Ya, waktu paruh eliminasi atau tes setengahnya itu 4 jam. Jadi obat ini setelah 4 jam dosis kadarnya berubah menjadi separuh. Kemudian ini adalah orde 1 ya. Orde 1 dan 1 kompartemen. Tapi dosisnya berulang ya. Berulangnya setiap 8 jam. Nah, sekarang pertanyaannya adalah hitunglah jumlah maksimum. Ya, hitunglah jumlah maksimum dan minum obat dalam tubuh. Ya, jumlah maksimum. Jadi yang ditanyakan itu ini. Ini yang ditanyakan. Jumlah maksimumnya itu berapa ya? Jumlah minumnya ini berapa? Yang ditanyakan itu. Jadi, hitunglah ini ya, jumlah maksimum atau kadar tunaknya, jumlah maksimumnya dan kadar tunak minimumnya. Ini. Disuruh hitung. Nah, itu pertanyaannya itu seperti itu. Dan kadar rata-ratanya. Nah, dan kadar rata-ratanya itu berapa? Jadi yang ini yang disuruh hitung. Ininya. Yang kuning ini disuruh hitung. Oke ya, kamu harus nyatet ini, dicatat grafiknya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal ini ya? Pertama kita hitung rumusnya yang dulu pernah di-share Putri ya, K sama dengan ya 0,693 bagi T setengah. Ya, ini adalah rumus dasar untuk reaksi orde 1, 1 kompartemen. K itu tetapan eliminasi ya, 0,693 dibagi T setengah, atau T setengahnya itu adalah waktu paruh. Ya, waktu paruhnya kan tadi 4 jam ya. Ini. Maka rumusnya adalah 0,693 dari 4 sama dengan 0,173 per jam. Atau jam pangkat min 1. Jadi kalau ada kata-kata pangkat min 1 itu berarti dibagi 0,173 per jam. Atau 0,173 kali jam pangkat min 1. Ini nilai K-nya ya. Jadi nilai K itu satuannya per jam. Ya, nilai K itu satuannya per jam. Nilai volume distribusi itu satuannya liter. Ya. Nilai waktu itu satuannya jam. Nilai dosis satuannya miligram. Ya, dihafalkan ya. Jadi dosis itu bukan gram, tapi miligram. Jangan rancu. Nanti kalau saya kasih soal,
misalnya 5 gram, ya kamu rubah jadi miligram. Ya, jangan tetap gram. Ya. Kalau ini 1000 mili berarti kamu rubah jadi liter. Gitu ya. Jadi jangan tetap mili, karena satuan volume distribusi atau VD adalah liter. Ya. Oke ya itu. Nah ini cara ngitungnya itu pakai rumus tadi ya. Kita hitung F-nya ya. Kita hitung dulu F-nya gitu loh. F-nya itu sama dengan E kali pangkat min KT. Ya, nanti kamu harus pakai kalkulator hitungnya ini ya, harus pakai kalkulator. Ya, E nanti ketemu 0,25. Ya, ketemunya 0,25 atau 25%. Jadi ketemunya F-nya itu 25%. Nah, ini kita nyari F dulu ya. Jadi F-nya itu ketemunya 0,25, itu kalau dijadikan persen jadi 25%. Nah, itu ya. Nah, rumusnya DMARC ya. Atau rumusnya ini, perhatikan ini. DMARC ini ya, steady state atau kadar tunak ya. Rumusnya ini adalah, ini perhatikan dicatat ya. Nih. DMARC tak terhingga ya, atau kadar tunak, DIV dosis awalnya DIV. Dosis yang disuntikan setiap 8 jam tadi ya, dibagi 1 min F. Jadi ketemunya 6666,6 mg. Ketemunya. Ya, ini ya, ketemunya ini. Ini seperti tabel ini. Ya, ketemunya 666 mg. Kemudian dosis minimumnya berapa? Nah, dosis minimum itu rumusnya dosis maksimum dikurangi DIV. Dosis maksimumnya itu berapa? Udah ketemu ya, 6666 dikurangi DIV 500. Ketemulah dosis minimumnya itu 1666. Dosis rata-ratanya itu berapa? Dosis rata-ratanya adalah D minimum, D maksimum, ya dosis maksimum kadar maksimum ditambah kadar minimum, ya, dibagi 2. Ya, ini nanti kamu bagi sendiri ya, 6666 plus 1,666 dibagi 2. Ini adalah kadar rata-rata. Ya, jadi dari rumus-rumus dari sini ada soal seperti ini, nanti kamu nyari F-nya dulu ya, nyari K, nyari F ya, baru bisa mencari Dmax atau kadar maksimum dalam tubuh ya, dan mencari Dmin atau kadar minimal dalam tubuh. Setelah itu baru dicari kadar rata-rata. Bukan dosis ya ini ya, sorry. Kadar rata-rata bukan dosis rata-rata, kadar rata-rata dalam tubuh. Kadar rata-rata dalam tubuh. Nah, itu ketemu. Nah, itu ya, itu. Kemudian bagaimana cara mencari D1 Max-nya? Nah, bagaimana cara mencari ini? Ya, mencari ini bagaimana? Yang ini. D2 Max, ya, berapa? Bagaimana cara mencari D3 Max? Rumusnya bagaimana? Bagaimana cara mencari D4 Max? Bagaimana cara mencari D1 min, D2 min, D3 min, D4 min, atau sini D2 Max, ya, D3 Max, D4 Max, bagaimana cara mencarinya? Nah, rumusnya ada di sini, nanti ditulis saja ya. Rumusnya ya, ini. D1 Max ya, sama dengan DIV ya. D1 Max itu DIV ini ya, tabelnya ini ya. D1 Max itu ini. Ini D1 Max. Kemudian DIV, dosisnya yang diberikan ya. Terus di D1 Max, D1 min ya, sama dengan DIV kali E pangkat min KT ya, D1 min-nya. D2 Max-nya ini rumusnya ya. D2 Max-nya ini. Ya, nanti sambil nyatet ya. Nanti boleh boleh di-download ya nanti. Silakan di-screenshot juga nggak apa-apa ya, biar cepat ya. Nanti sambil dihafal ke. Ditulis ulang. Nah, rumusnya nanti saya jelaskan ya. Ini D2 Max itu seperti rumusnya ya. Ini dipoto aja di screenshot ya. D2 Max sama dengan DIV ditambah D1 min. Ya. D2 min ya sama dengan D2 Max kali E min KT. Terus ini ada rumus lagi. Silakan nanti dipoto aja ya. Nanti saya unggah juga di Edu ya.
kadar obat dalam tubuh, ya, ini diperhatikan, dengarkan ya, kadar obat dalam tubuh itu D ya, sama dengan VD kali C. C itu kadar obat dalam darah, ya. C itu kadar obat dalam darah, D itu kadar obat dalam tubuh. Jadi kadar obat dalam darah, ya, kadar obat dalam darah itu rumusnya D dibagi VD. Ya. Kadar obat di dalam darah rumusnya D dibagi VD. Beda ya, kadar obat dalam tubuh dengan kadar obat dalam darah itu beda. Ya. Karena kalau kadar obat dalam tubuh itu lebih banyak tentunya, karena dia ada di mana-mana. Ya, ada di jantung, paru-paru, kelenjar getah bening, ya, di urin, ya, di darah itu. Jadi kadar obat di dalam darah itu rumusnya kadar obat di dalam tubuh dibagi volume distribusi. Nah, ini nanti dicoba difoto aja, di screenshot ya. Kadar obat dalam darah pada waktu tertentu ya, itu DIV dibagi VD kali ini, di mana N adalah suntikan keberapanya. N. Ya, ini coba dicatat ya, di screenshot aja. Nanti Anda juga boleh melihat bukunya Pak Lukman ya, silakan aja. Kalau punya ya, itu lebih mudah untuk dipelajari, lebih membantu belajar ya, membantu kita belajar. Nah, oke, kita sambil nyatet-nyatet sama dipoto ya, saya kasih soal ya ini. Ini ada soal, nanti kita bahas. Seorang pasien mendapatkan suntikan antibiotik kayak tadi ya, dosisnya 1 gram atau 1000 mg. Nah, biasanya kalau 1000 mg itu biasanya itu ceftriaxone ya, biasanya. Tiap 6 jam. Ya, tiap 6 jam. Jadi diberikan mungkin jam 6 pagi ya. Diberikan lagi jam 12 siang, diberikan lagi jam berapa? Jam 8, jam 6 sore ya, diberikan lagi jam 12 malam. Ya, itu namanya dosis berulang. Ya, bukan dosis tunggal, tapi dosis berulang. Volume distribusi antibiotik tersebut adalah 20 liter ya. Waktu paruh eliminasinya 3 jam. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kadar obat ya, kadar obat dalam darah ya. Kadar obat dalam darah, bukan kadar obat dalam tubuh loh ya. Kadar obat dalam darah. 3 jam setelah pemberian kedua ya. Jadi kalau setelah pemberian kedua berarti 3 jam setelah pemberian kedua berarti intervalnya kan 3 jam ya, setelah pemberian kedua. Berarti yang ini ya, yang pemberian kedua itu yang tabelnya itu di sini. Ya, tapi ini dalam darah ya, yang di sini. Nah, yang ditanyakan itu yang ini ya. Berapa nilainya ini ya, setelah pemberian kedua? Ini kan kadar maksimum ya. Ini di sini yang ditanyakan itu ini. Berapa nilainya? Ya, ini tapi dalam darah loh ya, bukan dalam tubuh ya, dalam darah. Nah, nilainya nanti bisa dihitung dengan rumus ya. Coba kita lihat rumusnya. Silakan sambil dipoto ya. Ini ya, CN sama dengan DIV. Karena ini kan CN-nya berarti N-nya 2 ya, karena pemberian setelah jam kedua. Pemberian setelah interval kedua. DIV dibagi VD. Nah, N-nya ini di sini 2 berarti. Ya, nilainya 2. Nah, rumusnya. Nah, sebelum kita menghitung, kita cari dulu K-nya. Ya, K-nya itu 0,693 dibagi 3. Ya, kenapa 3? Karena 3 itu adalah waktu paruh eliminasi. Ya, 3. Ya, jadi nilainya apa namanya? K-nya nilainya segini ya, 0,231. Nah, nanti tinggal masukkan ya. Yang ditanyakan kan setelah jam kedua kan, ya, jam kedua. Nah, di sini ditulis C32 ya. C3 itu eliminasinya ya. Sama dengan 1000 ya, 1000 itu dosis awalnya. 1000 dibagi VD, volume distribusinya 20 liter ya. Kalikan ya. 1 dikurangi ini. 2 ini adalah yang kedua tadi. Yang ditanyakan kan 2 ini ya. Berapakah setelah pemberian kedua? Berapakah kadar obat dalam darah 3 jam setelah pemberian kedua? Ya, kedua. Maka di sini dimasukkan angka 2. Ya. Kali ya. K-nya kan 0,233 ini ya, 0,231 ya ini. Kali 6. Ya, karena intervalnya itu 6 setiap 6 jam.
Jadi intervalnya nanti kamu harus hitung pakai kalkulator saintifik ya. Ketemunya 31,25 mg. Ya. Jadi pakai kalkulator ngitungnya. Nah, kalau pemberian ketiga berapa? Ya tinggal diganti aja. Ini diganti angka 3 yang ini. Kalau pemberian keempat berapa? Ini tinggal diganti angka 4. Itu ya. Jadi itu apa namanya itu? Materi kita tentang pemberian dosis berulang, ya. Pemberian dosis berulang atau dosis bolus ya, IV, ya. Tapi kadarnya dalam darah, ya, dalam darah ya, bukan dalam urin tapi dalam darah. Jadi, itu rumusnya seperti ini. Ya, kita sampai di sini aja ya. Nanti materinya sampai di sini yang IV ya, yang IV kadar dalam darah. Ya itu ya, itu materinya. Saya drop share ya. Silahkan nanti kamu kalau nanti saya kasih juga materi. Gitu ya, itu materinya. Sekarang saya kasih soal ya. Coba dicatat. Kasih soal ya. Silahkan dicatat. Ya. Nomor 1. Nomor 1. Seorang pasien disuntik dengan antibiotik. Ya. Seorang pasien disuntik dengan antibiotik dengan dosis 0,5 gram. Dengan dosis 0,5 gram. Seorang pasien dengan dosis berapa? 0,5 gram. Secara IV bolus atau IV berulang. Lewat intravena secara berulang. Kemudian cara nyuntiknya itu setiap 5 jam. Ya, cara nyuntiknya itu setiap 5 jam. Jadi setiap 5 jam disuntik terus, ya. Jadi misalnya jam 5 pagi disuntik, ya jam 10 disuntik lagi, jam berapa itu? 3 sore disuntik lagi, jam 8 malam disuntik lagi. Jadi setiap caranya nyuntik itu setiap 5 jam. Ya, setiap 5 jam. Oke, ya. Kemudian volume distribusinya itu adalah 8.000 cc atau 8.000 mili. Ya, volume distribusinya adalah berapa? 8.000 mili atau 8.000 cc atau VD atau volume distribusi atau VD. Ya, kemudian ya T setengahnya atau waktu paruh eliminasi dari obat tersebut, ya, dari antibiotik tersebut, ya adalah 3 jam. Dan mekanismenya mengikuti model satu kompartemen orde 1. Orde 1 satu kompartemen. Yang ditanyakan adalah, ya pertanyaannya adalah hitunglah jumlah maksimum dan minimum obat dalam tubuh, ya. Saya ulangi ya, jumlah maksimum obat dalam tubuh, ya. Itu berapa? Dan jumlah minimum obat dalam tubuh itu berapa? Dan jumlah rata-rata obat dalam tubuh itu berapa? Ya, saya ulangi ya, pertanyaan adalah yang A adalah jumlah maksimum obat dalam tubuh, yang B jumlah minimumnya, yang C adalah jumlah rata-ratanya. Itu soal pertama. Udah selesai nyatetnya ya? Udah ya? Ada yang mau ditanyakan? Dicatat yang lengkap soalnya. Sudah? Sudah ya? Ada yang mau ditanyakan tentang soal tadi? Ya, kalau nggak ada yang tanya, saya anggap udah tahu soalnya ya. Nanti yang lengkap nulisnya. Sekarang ya soal yang kedua. Soal yang kedua. Dicatat ya. Saya deg-degan aja pelan-pelan ya. Soal yang kedua itu adalah sebentar. Seorang pasien ya disuntik dengan antibiotik dengan dosis 1 gram. Dengan dosis berapa? 1 gram. Nyuntikannya itu setiap 5 jam. Ya, nyuntikannya setiap 5 jam. Jadi kayak tadi ya, nyuntikannya setiap 5 jam. Diketahui volume distribusi antibiotik tersebut, ya,
Diketahui volume distribusi antibiotik tersebut adalah 22.000 cc. Adalah 22.000 cc. 22.000 cc atau mili. 22.000 cc atau 22.000 mili. Kemudian waktu proses eliminasinya atau tes setengahnya, ya, tes setengahnya adalah 180 menit. Tes setengahnya berapa? 180 menit. Ya, oke. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah kadar obat dalam darah? Ya, berapakah kadar obat dalam darah 3 jam setelah pemberian kedua? Berapakah kadar obat dalam darah 3 jam setelah pemberian kedua? Dan 3 jam setelah pemberian ketiga. Dan 3 jam setelah pemberian ketiga. Ya, gitu ya soalnya. Nah, silahkan dikerjakan ya. Yang rapi, ya, dikerjakan yang rapi. Nanti silahkan diunggah ya, difoto ya, diunggah di Edo, nanti saya buatkan tempat. Ya. Ini jam 8.27 ya. Kerjakan dalam tempo kira-kira 30 menit. Ya. Kemudian besok akan saya cek ya, kamu itu bisa apa enggak ya besok. Kita suruh ngulang lagi ya besok. Karena kita besok ketemu, insya Allah ketemu offline. Ya. Silakan dikerjakan ya sambil nanti absen dan mengunggah hasilmu di Edu ya. Nanti absen juga ya, absen ya. Kalau bisa jangan nyontoh temannya, kerjakan sendiri-sendiri ya. Ya. Karena nanti ujian kamu juga tak ganti angkanya ya, angkanya beda-beda. Nanti setiap orang mungkin angkanya beda. Jadi kamu harus latihan mengerjakan sendiri. Jadi jangan melihat temannya. Ya, kemudian dikasih nama ya, dikasih nama yang tulisannya yang bagus ya. Karena saya nanti kalau saya cek nanti saya bisa baca. Dikasih nama, kemudian difoto ya. Terus diunggah di Edu. Waktunya sekitar 40 menit karena kita kuliah sampai jam 9.10. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan?